Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pentingnya Kerendahan Hati. Tentu kebanyakan kita mengerti firman yang mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Tapi anehnya, masih banyak yang sombong, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kita kan orang beragama, masa tidak membutuhkan Tuhan, Pak? Oh betul. Tapi berapa persen kita merasa membutuhkan Tuhan? Ini yang harus kita sungguh-sungguh persoalkan. Sebab berapa persen kita butuh Tuhan sangat menentukan sikap hati kita kepadanya. Dan agar bisa merasa membutuhkan Tuhan sepenuhnya 100%, tentu dibutuhkan proses dan kedewasaan rohani. Mestinya saudara, seiring pertumbuhan kerohanian kita semakin menyadari betapa rapuh dan tidak berdayanya kita. Kan faktanya manusia datang dan pergi, silih berganti. Dan itu menggetarkan jiwa kita, saudara. Apalagi melihat realitas hidup yang kita alami atau yang orang lain alami. Maka sejatinya pengenalan akan Tuhan juga bertumbuh, dan bertumbuh pula sikap perasaan membutuhkan Tuhan. Jadi tidak berlebihan ketika pemazmur mengatakan di Mazmur 73 ayat 25-26, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, kita itu membutuhkan Tuhan lebih dari nafas dan darah kita. Walau nafas kita lenyap, darah tidak dibutuhkan lagi, kita tetap butuh Tuhan. Tapi sayangnya, irama hidup manusia terlanjur salah. Yang dicari biasanya yang menurut pandangannya bisa menjadi topangan hidup atau yang bisa menopang hidupnya. Tentu bukan salah kita bekerja, punya uang, pendidikan, keahlian, gelar untuk mencari nafkah. Tetapi itu bukan segalanya. Yang segalanya itu hanya Tuhan. Dan Tuhan tentu tahu kok apa yang kita butuhkan. Maka Dia berjanji semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Nah, pada umumnya yang dicari orang itu malah tambahannya, sampai lupa tidak menjadikan Tuhan segalanya. Baru ketika ada di ujung maut, sadar bahwa Tuhan itu segalanya. Terlambat, saudara. Mestinya ketika tubuh kita masih sehat, masih bisa bekerja, punya penghasilan dan punya fasilitas, kita sudah berkata dengan ratapan, Tuhan pegang tanganku, jangan Tuhan lalui. Begitu seharusnya, saudara. Kenyataannya tidak sedikit yang memperlakukan Tuhan hanya sekedar tambahan atau pelengkap. Tuhan ada, syukur. Tidak ada, ya tidak apa-apa. Jadi tidak usah heran kalau hanya karena hal-hal sepele orang bisa tidak ke gereja. Itu akan beda kalau saja kita merasa membutuhkan Tuhan.
kita pasti tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk berdoa, mendengarkan firman, dan ke gereja. Memang kita melihat seakan-akan keadaan hidup kita tidak berbeda dengan mereka yang tidak rajin mencari Tuhan. Namun kita bisa mengerti kalau kita tetap setia, Tuhan pasti akan membedakan kita. Kita pasti akan melihat perbedaan orang yang mencari Tuhan dan yang tidak mencari Tuhan. Itu ibarat rusa yang merindukan air, karena bagi rusa air itu segalanya, kehidupannya. Tapi banyak orang tidak menjadikan Tuhan segalanya. Mereka pikir punya atau tidak punya Tuhan rasanya sama saja. Itu kalau mengakui. Mencari Tuhan atau tidak kelihatannya juga sama saja. Bukankah dunia kita sekarang seperti itu, saudara? Tapi Tuhan seakan-akan diam. Karena Tuhan punya aturan atau tatanan dan Tuhan taat. Kan sebenarnya Roh Kudus pasti sudah mengingatkan. Tetapi jangan lupa, setan dengan kuasa kegelapan juga mempengaruhi agar orang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di sini ada manuver, baik Roh Kudus maupun kuasa kegelapan, sama-sama bermanuver. Kitalah yang harus memilih mau di pihak siapa, mencari Tuhan atau tidak. Ingat, Alkitab berkata bahwa orang yang mencari Tuhan akan dibuat Tuhan menemukan Dia. Jadi siapa bilang mencari Tuhan atau tidak, keadaannya sama saja. Kalau sekarang belum tampak, bisa, tapi tunggu 2, 3, 5, 10 tahun atau lebih, maka akan makin tampak perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dan yang tidak. Kalaupun keadaan tetap sama, anak cucunya pasti akan mengalami perbedaan itu. Maka sekarang juga kita harus mengambil keputusan. Rendahkan hati, jangan sombong. Ingat, ketika kita hidup sembarangan, kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita tidak boleh ceroboh. Bukan hanya sementara kita hidup di dunia, melainkan juga di kekekalan nanti. Kita tahu, kelak ada pengadilan Allah, artinya kehinaan kekal atau kemuliaan kekal itu ada. Surga atau neraka itu ada. Setelah kita masuk ke kekekalan, semua pangkat, gelar, dan materi menjadi tidak ada artinya. Betapa itu keadaan yang mengerikan, saudara. Kalau sekarang kita masih diberi kesempatan, mari kita menghayati hal ini dan menyadarinya. Lalu kita berkata, Tuhan, hanya Engkau yang kubutuhkan. Selama di dunia ini, apalagi nanti di balik kubur, hanya Engkau yang kubutuhkan lebih dari nafas dan darahku. Kalau bisa begitu, baru kita bisa memuliakan Tuhan, baru bisa menyembah Tuhan dengan benar, baru bisa hidup suci dari menit ke menit, dari jam ke jam, baru bersikap rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Saudara harus tahu yang namanya rendah hati itu bukan karunia. Jangan berpikir
orang bisa rendah hati karena karunia. Rendah hati itu pilihan. Roh Kudus akan menolong kita. Orang yang rendah hati, persentasenya dalam membutuhkan Tuhan lebih besar. Dan yang pasti, ia tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab ia akan memiliki perasaan takut akan Allah. Selain itu, ia juga akan memiliki ketenangan yang tinggi. Ia tidak akan takut menghadapi bahaya apapun. Luar biasanya, ia akan membuktikan bagaimana Tuhan itu hidup dan nyata. Jadi itulah pentingnya kerendahan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.